Salam dan bahagia bagi Bapak dan Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Franciscus Saverius Raterebon, SPD SD, guru di SD Intres Watobuku, Kecamatan Solok Timur, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Flores Timur. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, pengajaran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pendidikan. Aktivitas pengajaran diartikan sebagai proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak, baik secara lahir maupun batin. Sementara itu, pendidikan dimaknai sebagai aktivitas memberi tuntunan terhadap segala kodrat yang dipunyai anak, supaya ia dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik hanya dapat menuntun sesuai dengan kodrat yang ada pada diri anak untuk dapat memperbaiki lakunya. Anak dapat diibaratkan buku yang telah terisi tulisan samar. Proses pendidikan hanya menebalkan bagian-bagian terbaiknya dan membiarkan bagian-bagian buruknya tetap samar. Pada akhirnya, pendidikan diharapkan dapat memerdekakan diri manusia untuk mencapai potensi terbaiknya agar dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya. Sebelum mempelajari modul 1.1 mengenai refleksi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, sebagai guru saya meyakini beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, pengajaran sama dengan pendidikan. 2. Guru adalah subjek utama kegiatan pembelajaran. 3. Sebagai guru, saya harus mampu mentransfer ilmu kepada peserta didik saya secara klasikal, baik itu ceramah, diskusi, ataupun tanya jawab. Keempat, saya menganggap siswa tidak akan paham kalau materi pelajaran tidak saya jelaskan. 5. Peserta didik dikatakan telah belajar jika mereka bisa mengerjakan soal asesmen sesuai dengan kompetensi dasar yang tertera di kurikulum serta nilainya mampu melampaui KKM. 6. Kegiatan belajar selalu dilaksanakan di dalam kelas. 7. Memberikan tugas yang seragam tanpa mempertimbangkan keragaman potensi peserta didik. 8. Pemberian sanksi atau hukuman kepada peserta didik dapat mengubah perilaku mereka ke arah yang lebih baik. Konsep-konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara sangat berpengaruh terhadap pemikiran saya tentang pendidikan. Pengajaran ternyata tidak sama dengan pendidikan. Pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Maksudnya, pengajaran itu tidak lain adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu yang bermanfaat untuk hidup anak-anak, baik lahir maupun batin. Pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya, pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Hidup tumbuhnya anak terletak di luar kecakapan atau kehendak kita sebagai kaum pendidik. Anak-anak adalah makhluk, manusia, dan benda hidup, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Dalam menuntun, kita dapat mengibaratkan diri kita sebagai petani dan anak-anak yang kita didik sebagai benih, misalnya benih padi. Kita sebagai pendidik hanya dapat menuntun tumbuhnya padi tersebut. Kita dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi hama yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Tetapi kita tidak dapat mengganti kodrat padi.
kita tidak bisa memaksa padi itu tumbuh seperti jagung. Sebagai pendidik, kita harus terbuka namun tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Pada dasarnya, anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa, tetapi anak sudah membawa kekuatan atau kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam anak berbeda-beda. Kodrat alam anak yang tinggal di pegunungan akan beda kodratnya dengan anak yang tinggal di pesisir pantai. Mereka akan memiliki potensi, bakat, dan minat yang berbeda. Maka kita harus menyadari bahwa setiap anak itu beragam dan mempunyai keunikan sendiri-sendiri. Sedangkan kodrat zaman berhubungan dengan zaman yang dialami oleh peserta didik pada saat pengajaran atau pendidikan berlangsung. Untuk pendidikan saat ini, para pendidik harus menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21 diantaranya kreatif, berpikir kritis, kolaborasi, dan komunikasi. Yang segera saya terapkan agar dapat mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, saya harus mengubah mindset saya yang tadinya berpikir bahwa anak itu adalah selembar kertas kosong yang belum tahu apa-apa. Saya harus meyakinkan diri saya bahwa setiap anak lahir sudah lengkap dengan potensinya masing-masing, meskipun masih terlihat samar. Saya harus peka membaca dan mengenali setiap potensi anak yang saya didik, agar pengajaran dan pendidikan yang saya berikan nantinya, baik metode maupun bahan ajar, bisa betul-betul menggali potensi anak seoptimal mungkin. Kedua, saya mencoba menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Hal ini sejalan dengan kodrat anak yang senang bermain. Kita bisa mengkolaborasikan asiknya permainan di dalam kegiatan pembelajaran. Misalnya dengan melakukan permainan tebak kata ketika pembelajaran berlangsung. Ketiga, saya harus mengupayakan pembelajaran yang berpusat pada anak, memberikan ruang, kesempatan, dan fasilitas seluas-luasnya agar anak mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Saya sebagai pendidik menempatkan diri saya sebagai fasilitator yang menuntun anak agar ia mampu mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Di akhir pembelajaran, penting bagi saya untuk memberikan penguatan terhadap materi-materi konseptual agar anak tidak mengalami miskonsepsi. Selain itu, melalui pembelajaran yang berpusat pada anak, saya berharap bisa mengasah keterampilan abad 21 mereka. Keempat, sebagai wujud dari tujuan pendidikan yang utama, yaitu lahirnya anak yang tidak hanya kompeten dari segi akademis, tetapi juga berbudi pekerti yang baik. Saya sebagai guru selain memberikan wejangan, harus bisa memberikan teladan yang baik. Jadi anak tidak hanya melakukan apa yang saya katakan, tetapi harapannya anak mampu meneladani perilaku-perilaku baik yang saya contohkan. Selain sebagai upaya memotivasi anak agar berbudi pekerti baik, ini juga bisa jadi tantangan untuk saya. Bagaimana caranya agar saya bisa konsisten memberikan keteladanan yang baik. Dan kelima, saya berharap saya bisa memaknai semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sung Tulodo. Dari atas, saya bisa memberikan teladan bagi setiap anak didik saya. Ing Madio Mangun Karso, di tengah, saya bisa jadi teman yang memberikan semangat, serta Tuturi Handayani. Dari belakang, saya bisa memberikan dorongan moral serta semangat belajar. Sekian dan terima kasih. Salam guru hebat.